Kita sering banget kan mikirin jenius itu kayak bakat spesial, semacam anugerah yang cuma dimiliki segelintir orang, kayak Einstein atau Da Vinci gitu. Tapi gimana kalau cara kita melihatnya selama ini keliru? Gimana kalau kejeniusan itu bukan cuma soal siapa orangnya, tapi juga soal di mana dan kapan mereka hidup? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang sebetulnya menciptakan era-era emas penuh inovasi? Kenapa rasanya ada periode tertentu dalam sejarah di mana ide-ide brilian itu seolah meledak di satu tempat? Kayak di Athena kuno, Florence zaman Renaissance, atau bahkan Silicon Valley. Ini dia, gagasan utama dari bukunya Eric Weiner, The Geography of Genius. Dan gagasan ini benar-benar mengubah cara kita memandang kreativitas. Jadi, daripada kita mencari jawabannya di dalam kepala seseorang, kita justru akan mencari petunjuknya di jalanan kota, di kedai kopi, bahkan di tengah-tengah kekacauan kota yang jadi pusat kejeniusan. Oke, mari kita mulai petualangan ini. Anggap aja kita ini kayak detektif yang lagi mencoba memecahkan resep rahasia kejeniusan. Kita akan mengunjungi beberapa tempat paling kreatif dalam sejarah untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh para jenius di masa lalu. Jadi, ada dua kubu pemikiran kan? Di satu sisi, ada gambaran umum tentang si jenius penyendiri yang tiba-tiba dapat ilham. Tapi di sisi lain, buku ini bilang kalau budaya, geografi, dan interaksi sosial itu justru bahan bakar utamanya. Bukan berarti bakat individu itu nggak penting ya, tapi bakat itu butuh ekosistem yang tepat biar bisa mekar. Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Dan ini mungkin agak aneh kedengarannya. Ternyata, kreativitas itu nggak tumbuh subur di tempat yang super rapi dan teratur. Justru sebaliknya, kreativitas itu mekar di tengah-tengah kekacauan yang merangsang. Coba kita lihat Athena kuno. Dulu para pemimpinnya sengaja loh membiarkan jalan-jalan kota itu berantakan dan berkelok-kelok. Kenapa? Ya, sebagian sih buat bikin bingung musuh yang mau menyerang. Tapi mungkin secara nggak sadar mereka juga tahu kalau kekacauan visual semacam itu justru bikin otak jadi lebih aktif. Berbagai bentuk ketidakteraturan ini seolah memaksa otak kita buat keluar dari rutinitas berpikir. Contohnya nih, para peneliti menemukan kalau ketidakpastian politik itu justru mendorong anak-anak muda untuk memikirkan ide-ide yang lebih radikal. Kekacauan memaksa kita buat melihat dunia dengan cara yang baru. Dari konsep ini, lahir sebuah alat kreatif yang kuat banget namanya pemikiran Janus. Bayangin deh fisikawan Niels Bohr yang harus menerima fakta kalau cahaya itu bisa jadi gelombang sekaligus partikel pada saat yang bersamaan. Kemampuan untuk menahan dua hal yang bertentangan di kepala tanpa buru-buru milih salah satu, itu kunci menuju terobosan. Oke, kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Jenius itu jarang banget sendirian. Ide-ide cemerlang itu seringnya lahir dari interaksi, perdebatan, dan obrolan. Intinya, ide itu perlu bergaul dan bercampur. Sejarah itu penuh banget sama contoh tempat-tempat di mana ide-ide saling bertemu dan berkembang. Simposium di Athena itu arti harfiahnya minum bersama, di mana diskusi filsafat mengalir sederas anggurnya. Kedai kopi di Vienna jadi kantor informal para pemikir. Nah, di tempat-tempat inilah percikan ide itu terjadi. Ada sosiolog namanya Mark Granovetter, dan dia nemuin sesuatu yang menarik banget. Ternyata, teman-teman dekat kita itu informasinya cenderung sama dengan kita. Tapi, ikatan lemah, kenalan dari berbagai bidang yang berbeda, justru jadi jembatan ke dunia informasi yang benar-benar baru. Makanya, ngobrol sama orang di luar bubble kita itu penting banget buat kreativitas. Dan beda hasilnya itu jauh banget. Di satu sisi ada groupthink, di mana semua orang setuju cuma biar nggak ada konflik. Hasilnya bisa bencana, kayak invasi Teluk Babi yang gagal total. Di sisi lain, ada tradisi Skotlandia yang namanya flyting, debat sengit tapi produktif di pub, yang justru bikin ide jadi setajam silet. Tentu aja, kita nggak bisa dong ngomongin ini semua tanpa nyinggung soal uang. Jadi, mari kita jawab pertanyaan ini. Apa kejeniusan itu bisa dibeli? Untuk menjawabnya, kita terbang ke Florence zaman Renaissance, kota yang kaya raya. Tapi kita bakal lihat kalau hubungan antara uang dan kreativitas itu ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Ini benar-benar gila sih. Coba bayangin, sekarang kita bisa download buku dalam hitungan detik. Tapi di masa itu, harga satu buku setara dengan harga mobil. Ini nunjukin betapa berharganya pengetahuan buat mereka. Buku itu benar-benar harta karun. Nah, ini poin kuncinya. Bukan sekedar kekayaan yang menciptakan Renaissance, tapi investasi yang tepat sasaran.
Para patron kayak keluarga Medici itu nggak cuma numpuk harta, tapi mereka secara aktif mendanai seniman, arsitek, dan para pemikir. Mereka berinvestasi pada potensi manusia. Ini sisi sebaliknya. Kalau kekayaan datang terlalu gampang, misalnya dari minyak bumi, sebuah negara bisa kehilangan dorongan untuk berinovasi. Mereka punya segalanya, jadi mereka nggak merasa perlu menciptakan apa-apa. Ini membuktikan bahwa kebutuhan bukan cuma kekayaan, adalah pendorong kejeniusan yang sangat kuat. Oke, kita udah ngumpulin semua petunjuk dari Athena, Edinburgh, Florence, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang, waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Jadi, apa resep untuk menciptakan sebuah pusat kejeniusan? Ini dia bahan-bahan utamanya. Kita butuh sedikit kekacauan untuk merangsang pikiran, kita butuh koneksi sosial untuk mengadu ide, kita butuh sumber daya untuk mendukung para kreator, dan bahkan kita butuh batasan. Kayak sumber daya yang terbatas atau ukuran kota yang kecil untuk memicu solusi yang cerdas. Tapi tunggu dulu, ini bukan resep kue yang tinggal diikuti langkah-langkahnya. Analogi dari teori kompleksitas ini pas banget. Mesin jet itu kompleks, kita bisa bongkar pasang lagi. Tapi mayones itu kompleks, bahan-bahannya berinteraksi jadi sesuatu yang baru, dan kita nggak bisa misahin lagi jadi telur dan minyak. Nah, pusat kejeniusan itu lebih mirip mayones daripada mesin jet. Dan inilah jawaban akhirnya. Nggak ada cetak biru atau formula pasti yang bisa kita tiru untuk membangun Athena atau Florence berikutnya. Tempat-tempat ini muncul dari interaksi yang dinamis dan nggak terduga dari semua bahan yang sudah kita bahas. Kombinasi unik inilah yang bikin mereka begitu langka dan luar biasa. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita balik pertanyaannya. Lihat sekeliling lingkungan Anda sendiri. Apakah ada kekacauan yang merangsang? Apakah ada tempat di mana ide-ide bisa bercampur? Apakah ada investasi pada gagasan? Memahami geografi kejeniusan ini bukan cuma bantu kita menghargai masa lalu, tapi juga melihat potensi kreatif yang mungkin ada di sekitar kita saat ini.